Shalom saudara, selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang Sadrak Mesak Abednego. Sadrak Mesak Abednego ini adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Sadrak Mesak Abednego itu setia melakukan hukum-hukum Tuhan. Bahkan mereka ini tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang membuat mereka kemudian menjadi berdosa kepada Tuhan. Jadi Sadrak Mesak Abednego ini adalah seorang yang menjaga dirinya sedemikian rupa dari kesalahan. Tapi pada suatu hari terjadi hal-hal yang di luar apa yang pernah mereka bayangkan. Orang kadang berpikir kalau saya sudah melakukan hukum Tuhan, saya melakukan semuanya secara baik, saya melakukan firman, kenapa kemudian saya masuk dalam masalah? Banyak orang berpikir, kenapa saya masuk dalam masalah? Kenapa saya masuk dalam masalah? Hari itu Sadrak Mesak Abednego juga masuk di dalam masalah. Dia tidak melakukan kesalahan, tapi tiba-tiba masuk dalam pencobaan. Kita akan baca ayatnya, Daniel 3, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-18. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak Mesak Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Hari itu Sadrak Mesak Abednego diuji dalam hal kepercayaannya. Apakah dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan atau menyerah kepada pencobaan? Hari itu raja menyuruh seluruh orang di negara itu untuk menyembah patung. Dan kemudian Sadrak Mesak Abednego tidak mau melakukan perintah raja itu. Dan ketika orang tidak mau melakukan perintah raja, yang ada hari itu bahwa orang itu akan masuk ke dapur perapian dengan ancaman yang sebesar itu, ancaman yang sesulit itu, seorang Sadrak Mesak Abednego, 4 orang ini tidak gentar. Hari itu mereka bilang begini. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak Mesak Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar Sadrak Mesak Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, sedang dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyi yang sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Hari itu Sadrak Mesak Abednego menghadap raja. Dan dia bilang kepada raja, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apabila Allah kami sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Ketahuilah ya Raja. Tapi apabila Allah yang kami sembah siang dan malam tidak melepaskan kami dari sana, maka kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Hari itu Sadrak, Mesak, Abednego mendapat ujian yang sangat berat. Ujian ini meminta nyawa.
Ujian ini begitu berat sehingga mereka harus belajar masuk di dalam suasana yang sangat menyakitkan, yaitu dapur perapian. Berapa banyak di antara kita mungkin hari-hari ini Anda sudah bagus menyembah Tuhan, Anda memuji Tuhan, kemudian tiba-tiba dalam keadaan setia melakukan hukum-hukumnya, Anda tidak berbuat dosa, tiba-tiba terjadi keadaan yang seperti dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, di mana mereka itu masuk dapur perapian. Kadang-kadang kita masuk dapur perapian, kita tidak melakukan kesalahan, kita sedang melakukan hukum Tuhan, kita melakukan yang baik. Tiba-tiba kenapa Tuhan Engkau membawa kami masuk dapur perapian? Hari itu Sadrak, Mesak, Abednego mungkin berkata yang sama, Tuhan kenapa kami harus masuk dapur perapian? Tapi hari itu Sadrak, Mesak, Abednego tidak gentar. Mungkin di antara kita hari-hari ini seperti berada di dapur perapian, karena mungkin sulitnya hidup, banyaknya tekanan. Mungkin di situasi yang sulit ini orang mungkin di PHK karena corona, perusahaan mungkin bangkrut, kemudian mungkin makanan tinggal sedikit, atau apapun kondisi yang susah. Mungkin Anda sedang ditinggalkan dan sendirian, mungkin orang-orang ada yang mengkhianati dan Anda seolah-olah sendirian. Semua ini seperti kita sedang berjalan memasuki dapur perapian. Tapi seperti Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah menyerah seberapa panas pun dapur perapian itu. Dia bilang, kalau Allah yang kami sembah tidak sanggup melepaskan kami, ya Raja, ketahuilah kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Hari itu dia bilang, terserah Tuhan mau tolong atau tidak, tapi kami tidak akan pernah meninggalkan iman kami. Kami akan tetap memegang iman kami. Hari-hari ini, ketika kita berada dalam situasi yang sulit, kita harus belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, di mana dia memegang imannya begitu kuat. Kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, kesulitan ini tidak akan membuat aku pergi dari Engkau. Kesulitan ini tidak akan membuat aku depresi. Kesulitan ini tidak akan membuat imanku goyah. Kesulitan ini, Tuhan, tidak akan menjauhkan cintaku daripadamu. Aku tetap akan mencintai Engkau, Yesus, apapun yang terjadi. Aku tetap akan mencintai Engkau, Tuhan, walaupun harganya melewati dapur perapian. Walaupun harganya mungkin kita melewati banyak masalah, kita mengikuti Tuhan. Keadaan tidak segera baik, kemudian kita menanti-nanti keadaan tidak segera baik. Tapi kita belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tetap memegang imannya, tetap kuat, tetap memegang imannya. Dan hari itu apa yang terjadi? Dia berjalan menuju dapur perapian. Dia benar-benar masuk dapur perapian. Mungkin kita merasa hal yang sama. Ini benar-benar seperti berada di dapur perapian. Kondisi ini begitu menekan, kondisi ini begitu menyakitkan, kondisi ini membuat kita hampir-hampir hilang harapan. Ketahuilah, Tuhan selalu bekerja. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda sendirian. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Hari itu, ketika Sadrak, Mesak, Abednego berjalan menuju dapur perapian, kita baca ayatnya. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan tarikan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat di dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ketahuilah, ketika Sadrak, Mesak, Abednego benar-benar jatuh ke dalam perapian itu, Tuhan yang maha besar, Yesus yang luar biasa itu turun
Itu adalah Tuhan sendiri, itu adalah Yesus sendiri. Ketika kita dalam masalah, Dia bilang, ini aku nak, ini aku bersama dengan engkau, aku menguatkan engkau, aku bersamamu merasakan hal-hal yang engkau rasakan. Nah, aku datang, engkau jangan takut, aku akan melepaskan engkau dari dapur perapian, aku akan mengangkat engkau dapur perempuan ini, dari dapur perapian ini, dan aku akan memuliakan engkau, aku akan mengangkatmu tinggi ke atas. Karena ternyata engkau terbukti setia melewati dapur perapian pun engkau tidak mundur, engkau tidak pergi, engkau tidak kehilangan kasih semula, tapi engkau lewati semuanya karena cintamu kepadaku, karena kasihmu kepadaku, karena imanmu kepadaku, engkau rela melewati dapur perapian. Tuhan ada bersama kita ketika kita melewati dapur perapian. Tuhan ada bersama kita ketika situasi belum baik, ketika situasi menyakitkan, ketika keadaan tidak baik. Tuhan ada bersama kita. Dia melihat, Dia mau menolong, Dia mau melepaskan. Dan hari itu Tuhan benar-benar melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur perapian. Alkitab mengatakan, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah, ya Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Allah yang disembah, Sadrak, Mesak, Abednego, Allah yang kita sembah sanggup mengeluarkan kita dari dapur perapian. Allah yang kita sembah sanggup mengeluarkan kita dari masalah, dari problem apapun, kesulitan apapun, tekanan apapun. Dia sanggup melepaskan karena Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ada untuk melepaskan, Dia ada untuk mengangkat, Dia ada untuk membawa kita naik ke atas gunung batu. Amin. Dia ada untuk membawa naik kita ke atas gunung batu. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Imannya Sadrak, Mesak, Abednego hari itu harus berhadapan dengan dapur perapian. Benarkah cintamu kepadaku lebih besar dari kesulitanmu? Benarkah cintamu kepadaku lebih besar dari apapun? Tuhan sedang bertanya kepada kita seperti itu. Kalau engkau harus lewat dapur perapian, katakan, Tuhan, aku akan melewati itu bersama engkau. Tuhan, cintaku tidak akan berubah, hatiku tidak akan berubah. Aku tetap akan mengasihimu, aku tetap akan mencintaimu walaupun kiri kanan, muka belakang mungkin itu sebuah kesulitan. Dan ketika iman kita sudah teruji, ketika Sadrak, Mesak hari itu sudah terbukti mencintai Tuhan sedemikian rupa hebatnya, sampai mempertaruhkan nyawanya dengan melanggar perintah raja, kemudian Tuhan melepaskan mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Tuhan itu melepaskan hambanya, anak-anaknya yang menaruh kepercayaan kepadanya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dan bangsa, suku dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Anda tahu akibat
Iman yang dimiliki Sadrak, Mesak, Abednego itu benar-benar teruji, benar-benar setia, bahwa dia memilih Allahnya lebih daripada apapun. Hari itu Allah melepaskan mereka dari dapur perapian. Bukan hanya itu, Allah kemudian memberikan kedudukan tinggi kepada mereka di wilayah Babel yang sebelumnya mereka mempunyai kedudukan tidak setinggi ketika mereka terlepas dari dapur perapian. Allah sedang mengatakan yang sama, nah, engkau akan keluar dari dapur perapian, engkau akan keluar dari masalah, engkau akan keluar dari banyak tekanan. Aku akan mengeluarkan engkau dari sana, dan aku akan mendudukkan engkau di atas gunung batu. Aku akan mengangkat tinggi engkau seperti aku mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Aku akan mengangkat engkau tinggi, dan aku akan memberi upah untuk kesetiaanmu. Aku akan memberi upah untuk imanmu yang teruji seperti itu. Hari ini Anda jangan goyah, tetap bertahan walaupun sulit. Ketahuilah Anda, Tuhan akan melepaskan Anda dari dapur perapian. Tuhan akan mengangkat Anda, Tuhan akan memuliakan Anda, dan akan ada terobosan yang besar. Akan ada hal-hal yang menakjubkan, yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur, kita menantikan Tuhan. Daud berkata, nantikanlah Tuhan. Kita menantikan Tuhan, kita menantikan Tuhan, dan Dia akan menolong kita, dan akan mengangkat kita naik tinggi ke atas. Berkatnya akan luar biasa dicurahkan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Selamat sore, Tuhan.